Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini yang kita baca adalah dalam surat yang ke-45 sampai 46. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama inna anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala yang bercerita tentang gambaran atau perumpamaan yang diberikan oleh Allah tentang kehidupan dunia. Jadi semacam ilustrasi atau gambaran. Kesimpulannya wal khulasatu utawi kesimpulannya inna hadzal mathala saat temani perumpamaan atau contoh ini bahwa kehidupan dunia digambarkan kamain anzalnahu minas samai. Terus fakhtalata bihi nabatul ardi. Inna hadzal mathala iku yadullu menunjukkan apa hadzal mathal tadi ini ala sur'ati zawalid dunya ing atase cepatnya hilangnya dunia wa fanaiha lan rusaknya dunia. Jadi gambaran yang disebutkan dalam ayat 45-46 itu menegaskan bahwa dunia ini begitu cepat hilang, begitu cepat berlalu, begitu cepat bergeser. Jadi kalimat begitu cepat itu kira-kira nek wong Jawa gambarannya moro-moro. Moro-moro tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba sudah sekolah, tiba-tiba sudah kuliah, tiba-tiba sudah kerja, tiba-tiba sudah punya anak, tiba-tiba sudah punya cucu, tiba-tiba. Jadi tidak terasa zawalud dunya. Sehingga penggambarannya adalah dalam ayat itu tadi, kama inanzalahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard. Setelah itu menumbuhkan wa asbaha hashiman tadruhu riyah. Tiba-tiba lalu kemudian segalanya yang sudah tumbuh begitu indah itu hilang secara tiba-tiba itu. Jadi itu menggambarkan tentang sur'ati zawalid dunya wa fanaiha. Betapa cepatnya kehidupan dunia itu hilang. Tiba-tiba datang, tiba-tiba hilang, tiba-tiba berubah gitu ya. Logikanya berarti orang tidak boleh lalu kemudian, jadi dunia itu jangan difahami dengan materi saja, apa saja, kesehatan termasuk, umur ya termasuk. Jadi segala hal yang diciptakan oleh Allah ini potensinya adalah tadi ini, potensi sur'atuz zawal wal fana itu. Wallahu ta'ala Gusti Allah wahdahu khalih ijani Gusti Allah, hanya Allah gitu kalau diterjemahkan ya, hanya Allah iku huwa utai Allah iku al-baqi zat yang maha kekal. Gusti Allah zat yang maha kekal, al-muqtadiru kang maha kuasa ala kulli syai'in ing atase segala sesuatu. Nah, itu yang lalu harus menjadi keyakinan itu, bahwa Gusti Allah lah yang satu-satunya yang maha kekal dalam kehidupan ini. Kok apa itu bisa hilang? Apa itu bisa bergeser, bisa berubah itu.
Bayane apa? Minal insya'i, saking menumbuhkan. Insya. Insya itu sama dengan menciptakan, tumbuh, mengadakan, yang asalnya tidak ada lalu menjadi ada, yang asalnya dia tidak muncul lalu menjadi muncul, itu namanya insya. Wal ifna'i, Allah maha kuasa untuk melahirkan, memunculkan, mewujudkan, tapi wal ifna'i juga menghilangkan. Allah juga sangat maha kuasa untuk menghilangkan. Yang ketiga, wal ikhya, menghidupkan. Nah, itu Allah maha kuasa untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan di dunia ini. Sehingga kalau Allah sudah menghendaki, sekuat apapun manusia itu ya tidak jadi kuat gitu ya. Bukan kuat. Tetap istiqarah Gusti Allah ya dia akan hancur, akan hilang gitu ya. Negara yang katanya adidaya sekalipun, kalau Allah menghendaki hancur ya hancur. Dan untuk hancur itu cara hancurnya itu terkadang di luar dari yang kita duga gitu ya. Tiba-tiba gitu. Tiba-tiba tadi akan muncul gitu ya. Hanya karena persoalan yang kecil gitu ya. Bisa lalu kemudian menjadi sesuatu yang menghancurkan semua. Ya kayak kalau kemarin peristiwa adanya virus yang kecil, yang corona yang menjalar semuanya lalu menjadi kalang kabut semua itu. Terus tahun mana ya kiamat itu ya. Berapa tahun kemarin? 2 tahunan ya. 2 tahun kalang kabut kabeh gitu. Tidak perlu dengan sesuatu yang besar gitu ya. Tidak mesti hanya dengan terjadinya tsunami, tidak terjadi gempa bumi, tidak harus begitu. Ya tidak kelihatan. Itu kan malah menjadi sesuatu yang menakutkan ya. Kalau apa istilahnya, ujian atau hukuman atau bencana itu sesuatu yang ketok gitu, menghindarnya kan lebih gampang. Nah, gak ketok itu kan wong dalam ketakutan kan, keluar dikit, jangan-jangan di sana ada, jangan-jangan di sana ada, kita tidak tahu ya. Jangan-jangan di sana nanti ada virus itu, jangan-jangan. Jadi cara Allah untuk menumbuhkan, menghilangkan, menggeser sampai mematikan itu bisa dengan segala cara yang di luar dugaan kita ini. Nah, Allah adalah ala kulli syai'in qadirun. Apa syai'in itu ya? Minal insya'i wal ifna'i wal ikhya'i, menghidupkan itu juga itu. Jadi kalau orang tidak percaya dengan Tuhan itu bagaimana? Nyatanya kita tidak bisa mengendalikan itu. Gitu loh ya. Tidak bisa mengendalikan itu. Berarti kan ada kekuatan besar gitu ya. Jadi logika akal saja, kalau nggak percaya pangeran itu terus piye? Nggak percaya dengan Gusti Allah itu. Nyatanya memang kehidupan kita ini banyak hal yang tidak bisa kita jangkau dengan kemampuan kita sendiri gitu. Ya, dengan kemampuan kita sendiri. Oke, wa kadzalika zinatul hayatid dunya. Wa kadzalika kayak demikian suratu zawalid dunya, zinatul hayatid dunya, pepais perhiasan kehidupan dunia, minal mali wal banin, dari harta wal banin, dari anak-anak tadi ini. Banin itu apa? Keturunan. Terus syariatul inqidai wal inqirat. Syariah itu apa tadi? Cepat. Syariah itu dalam surah tadi. Suratun syariah. Cepat, habis, berhenti. Inqidha itu tutup. Wal inqiradi lan rusak. Wal inqiradi dan hancur itu. Sebaliknya, wal baqiyatus shalihat utawi al baqiyatus shalihat. Utawi al baqiyatus shalihat yang kemarin diartikan beberapa kalimat yang punya nilai tinggi. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu ada yang menafsirkan itu ya. Ada yang menafsirkan ya semua amal kebaikan.
Semua amal kebaikan itu masuk dalam kategori al-baqiyatus sholihat. Kalau diterjemahkan baqiat itu sesuatu yang tetap, yang kekal, al-baqiyatu as-sholihat. Jadi ada amalan-amalan yang itu oleh Allah diberikan potensi untuk menjadi langgeng, menjadi tetap itu, yang menjadi permanen. Itu amal salih, itu al-baqiyatus sholihat. Faqala, maka berkata, mana tadi ini? Mimma ya'ti bi fuqara al-muslimin, mimma saking sesuatu ya'ti yang diberikan, ya'ti kang memberi sapa Allah, ya'ti kang memberi sapa Allah bi iklan ma fuqara al-muslimina ing piro-piro orang fakirnya muslim. Ya, dikasih amalan itu. Baik dalam berumpuk kauliyah tadi wiritan atau dalam bentuk amal ibadah. Kasalmana kayak jenis memberikan kepada Salman wa Suhaib minat ta'ati saking ta'at. Minat ta'ati saking ta'at. Itu kategorinya termasuk apa tadi? Al-baqiyatus sholihat ini diberikan kepada Salman. Ya, termasuk kategori orang fuqara al-muslimin. Suhaib bin Suhaib minat ta'ati saking ta'at iku afdalu sawaban indallah. Jadi amalan-amalan ibadah itulah yang jauh lebih mulia, lebih agung. Apa nih sawaban ganjaran indallah wa afdalulan wa utomo, apa nih amalan. Amalan itu keinginan atau angan-angan yang menjadi harapan kita. Amalan itu sebuah harapan. Harapan yang terbaik itu ya baqiyatus sholihat itu gitu ya. Min dzil mali wal banin, dibanding dari orang yang punya harta wal banin dan punya keturunan tapi duna amalin sholihin, tidak mempunyai amal yang soleh. Nah, ini kalimatnya begitu ya. Jadi dibanding karo wong sing duweni dunia yang banyak, tapi dia orang amal soleh, itu jauh lebih baik orang yang beramal soleh tadi itu. Tapi wong sing duwe duit, lalu dia punya apa istilahnya, fadl, punya rizki, punya anak, punya keturunan, dan beramal soleh, tentu itu juga lebih baik gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah pada amalin sholihin itu. Sehingga siapapun seseorang, apakah orang yang miskin, yang fakir, yang diberi kecukupan, yang kaya, gitu, yang diberi jabatan, itu akan menjadi mulia kalau dia pada posisi punya amalin sholihin tadi. Kata kuncinya di situ. Makanya untuk menjadi orang yang punya amal sholih, orang yang punya kebahagiaan yang bersifat permanen tadi itu bisa dilakukan dalam bentuk apa saja, oleh siapa saja gitu. Tidak kudu wong sing duwe duit gitu loh ya. Tidak kudu wong sing duweni jabatan untuk beramal soleh itu. Semua diberikan peluang bahwa kebaikan, amal soleh, perbuatan baik itu bisa dilakukan dalam segala bentuknya itu. Sehingga untuk beramal soleh tidak perlu persyaratan kudu wong sugih gitu ya. Orang yang tidak mampu bisa tidak beramal soleh? Bisa. Karena bentuk amal soleh itu begitu banyak, kebaikan itu begitu banyak gitu. Sama dengan saya kalau mengatakan untuk menjadi baik, anak bermanfaat, itu tidak perlu cerdas. Paham ya? Tidak perlu cerdas. Tapi anak yang cerdas, lalu dia baik, tentu untuk bisa menjadi baik itu lebih cepat, gitu ya. Karena punya pemahaman yang cukup, gitu. Tapi bukan berarti wong sing arak sing tidak cerdas itu tidak bisa baik, karena untuk menjadi baik itu tidak ada syarat harus cerdas. Gitu. Orang yang tidak cerdas pun bisa tidak baik. Anak yang bodoh dalam pengertian nggak cerdas ya, bisa nggak untuk menjadi orang baik, anak baik? Bisa.
Maka kalau kebaikan itu bukan melalui satu yang bersifat kognitif, tapi lebih kepada pembiasaan, saya katakan ya. Pada apa? Pembiasaan. Kalau pembiasaan itu betul-betul tidak terkait dengan urusan kecerdasan secara kognitif. Ketekunan gitu ya, yang ada itu. Ketekunan, kebiasaan, kesabaran untuk menelateni ya, itu yang bisa membangun. Jadi baik itu lebih kepada sifat dan karakter ya. Kalau sudah sifat karakter itu maksudnya apa? Kognitif atau pembiasaan? Hah? Pembiasaan apa kognitif? Maksudnya, pembiasaan. Tidak lagi melalui proses kognisinya, tapi melalui proses pembiasaan. Oh, jangankan manusia, burung saja bisa dibiasakan untuk melakukan sesuatu kok. Binatang itu bisa diajari untuk berulang-ulang melakukan sesuatu ya. Makanya kalau orientasi pembelajaran itu adalah pada membangun kebaikan, dan memang kata kuncinya Allah itu melihat kebaikan, ilmu itu pintu masuk untuk kebaikan, gitu ya. Nah problemnya seperti sering saya katakan, kalau orang kognitifnya dibangun tanpa membangun pembiasaan karakternya, ini risikonya menjadi rumit, gitu. Risikonya menjadi rumit. Orang pintar yang tidak berkarakter itu lebih rumit, ya, karena dia bisa melakukan sesuatu yang tidak benar dengan kekuatan ilmu, gitu. Jadi gampangannya keburukan, kejelekan yang diilmoni itu berbahaya, gitu. Kok bisa orang yang pintar? Ya bisa, karena urusan baik dan tidak itu urusan karakter kok, gitu. Sehingga orang bilang di Indonesia ini biasa kan akeh wong pinter, akeh wong agama, tapi kok akeh wong nyolong, akeh wong korupsi, gitu. Ya karena korupsi itu bukan semata-mata persoalan logika, akal, tapi dia adalah persoalan karakter. Dari mana? Kenapa kok karakter itu tidak nyambung? Karena memang dipinterno dulu, karakternya tidak dibangun, gitu ya. Ya kalau Anda lihat model di negara-negara yang maju itu kan tidak lagi persoalan agama ya, tidak semata-mata dalil, mereka bahkan tidak tahu dalil itu, tapi kan dibiasakan anak untuk menghormati milik orang lain, untuk saling menghargai, untuk disiplin menempatkan, disiplin waktu, disiplin giliran, menjaga milik orang lain, itu kan dibiasakan betul. Jadi ibaratnya ngono, hal-hal seperti itu kayak menjadi lebih dari sekedar hukum, gitu ya. Ya kayak kita ini yang dikarakterkan, yang dibiasakan kan amalan baik kayak Om Bien, tapi dalam ibadah ya karakter pribadi itu tidak terbangun, gitu. Urusan selamatan itu kan sudah menjadi darah daging. Kamu kalau punya bayi brokohan itu kayak sudah menjadi hukum begitu, karena sudah diulang-ulang menjadi karakter ya. Maleman, ya, kalau poso ya, megengan, ngono-ngono kan sudah menjadi adat. Kenapa? Karena dibiasakan oleh dikai dalil dhisik. Pokoknya iki lakoni dicontoni terus. Kadang dia tidak tahu, ditafsirkan sendiri saja. Wah, iki kok ngene iku ngene, jadi semakin menjadi panjang itu ya. Jadi problem kita ini adalah problem pembentukan karakter tadi. Kita gagal di situ dulu. Kalau kognitif tidak rumit sih, gitu ya, tidak rumit gitu. Sehingga kalau sudah yang namanya karakter itu, yang bicara bukan lagi logikanya, sudah hati gitu. Kayak alarmnya. Nek gak ngelakoni itu gak enak, nek ngelakoni itu kayak gelisah. Orang ini. Orang itu akal lah kalau logika itu. Yang kecenderungannya orang semakin tinggi dengan pendidikannya, untuk patuh terhadap sebuah tradisi, untuk patuh terhadap sebuah kultur itu biasanya pudar, tidak begitu patuh. Nek wong desa itu dengan tradisi kan patuh setengah mati. Coba mbak sampean, nek gawe jajan untuk urusan itu kan betul-betul sudah ada judulnya jajan itu. Bentuk jajan dengan judulnya apa? Ini untuk manten ono dhewe, untuk nyelameti wong mati sono dhewe, gitu ya. Oh iya, untuk bayi sono dhewe, iwel apa maneh gitu ya.
Ono judul dewi-dewi. Simbolik semua gitu. Dan itu ada penafsirannya gitu ya. Ya pendidikan apa sih kadek ngono barang itu kok no bisa apa tuh kok nopo kono kan enak. Itu kan bukan masalah bisa, ini ada doanya. Ada harapan gitu ya di setiap perbuatan itu. Jadi istilahnya doa bil amal, doa bil jajan tadi itu ya. Dungan itu langsung dengan disimbolkan melalui apa? Perjajanan. Perberkatan itu ono mana nih dewi. Terus saya daur itu kan. Jajan itu kok ono yang model-model. Nah, sehingga saya katakan menjaga tradisi itu menjadi sangat penting. Ya. Mentradisikan sesuatu itu. Nah, yang kita gagal itu karena mentradisikan aspek karakter tadi ya. Nah, aspek perjajanan, permanganan kita sudah berhasil ya. Permaleman, persedekahan itu berhasil. Sego bingung itu sudah tradisi sudah dulu ya. Tapi saya ini kok berkurang. Tradisi riayat juga berkurang. Biar tradisi riayat itu royo tenan. Yo itu ya teko nok kono terus mangan jajan. Lungguh takon kabar ya. Kamu nggak menang itu sudah. Saya dulu Kak Royo itu satu lingkungan itu aja itu bisa 2 hari itu. Karena kita harus duduk mangan jajan, bahkan nek wong pas gak ono jajane disai barang itu. Biyen. Pemane ono marneng itu campur apa? Kacang ya, kacang yang dicampur jagung yang dewa itu sudah favorit itu. Sesa sai kubek. Saiki ora ono bocah ngono iku. Genti angpo gitu ya. Itu tidak sakral lagi. Dia itu mah datang itu mah ngantur ngobrol, iya kabari. Ibaratnya wong duwe omah apik iku lega di omahe dirasakno tanggane dideloki. Saiki kan ndak bisa begitu. Teko kliter malah ono sing saiki digenok dalan. Salaman digenok pinggir rumah, dalan bersama. Ya mungkin substansi minta maafnya bisa ya, tapi substansi hubungan batinnya yang harus terbangun itu ndak ada. Terus saiki sing mlebone omah terus opo gitu ya. Mosok wong sing nagih utang tok mlebone omah. Sing goleki omahe. Ndak ada orang yang dengan ketulusan datang takon kabar ini. Piye carane balik ngono ya? Iki wis digantikan kabeh. Nah, itu yang menjadi problem nanti ya. Oke, jadi al-baqiyatus shalihat tadi itu menjadi sesuatu yang jauh lebih baik. Oke, wa afdalu amalan. Walaysa fi zinatid dunya khairun. Tidak ada dalam kehidupan dunia. Dunia akan menjadi baik kalau dia untuk kebaikan, gitu ya. Kapan urusan atau masalah-masalah duniawi itu akan menjadi baik? Ketika dunia itu dipergunakan untuk apa? Kebaikan. Ukuran kebaikan itu apa? Agama. Ukuran kebaikan itu apa? Agama. Sedekah, gawe, bangun ini untuk kebaikan. Walakinnahu misla qaulihi ta'ala ashabul jannati yawmaidzin khairun mustaqarr wa ahsanu maqila. Jadi wa ahsanu maqila itu sebaik-baiknya ucapan. Waqtalafal ulama ulan berbeda pendapat. Waqtalafalan berbeda sopal ulama'u fil baqiyatis shalihati ing dalem memahami lafaz al-baqiyatus shalihat. Faqala Ibnu Abbas wa akharuna ya as-salawatul khamsu ya utal baqiyatus shalihati ku as-salawatul khamsu salat 5 waktu tadi. Wa ruwiya anhu kama bayyana dan diriwayatkan sebagaimana yang kami jelaskan annaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu al-baik itu wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Itu namanya al-baqiyatus shalihat. Wa dzalika ma'khudun min hadisin rawahu an-Nasa'i an Nabi Sa'idin al-Khudri. Tapi menurut Ibnu Abbas, wa ani Ibnu Abbasin aidan, innaha sesungguhnya al-baqiyatus shalihat iku kullu amalin shalihin min qaulin aw fi'lin yabqa lil akhirat, yang kekal untuk akhirat itu. Jadi yang menjadikan kekal itu kebaikan, itu ya. Bukan hartanya, bukan jabatannya. Jabatan itu akan menjadi kekal bila mana jabatan itu untuk kebaikan. Yang menjadi kekal itu kebaikannya. Melalui jabatan, melalui kekuasaan, melalui politik, melalui harta, gitu ya. Melalui anak. Anak itu akan menjadi kebaikan yang kekal. Bila mana anak itu menjadi kebaikan. Iso ndongakno. Bisa menjadi orang yang, itu maksudnya begitu. Jadi logikanya begini, kesimpulannya. Jadikanlah semua dunia yang kamu miliki itu menjadi kekal abadi. Jangan biarkan dia hilang begitu saja. Caranya bagaimana? Jadikan semua dunia yang kamu miliki itu menjadi alat dari sebuah kebaikan, menjadi alat kebaikan. Menjadi alat kebaikan. Jadi apa? Alat kebaikan. Farajjahu at-Tabrani wa qala al-Qurtubi wa sahih insyaallah li anna kullama baqiya thawabu jaza yuqala lahu hadza, boleh ditafsirkan menjadi penafsiran tadi ini. Wa urdi sakhai fil amali yaumil qiyamah. Tasirul jibal, nanti akan terjadi di mana gunung itu tasir, berterbangan. Tusayyiru al-jibal. Wal khashri, lan dikumpulkan. Wal khashri, dan dikumpulkan. Ada khashr, yaumul khashr. Wa urdi sahaifil amal, ditunjukkan, ditampilkan, ditunjukkan. Sahaif itu lampiran buku catatan amal perbuatan yaumul qiyamah. Ini pada ayat 47, 48, dan 49 di surat Kahfi ya. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa khasharnahum falam nughadir minhum ahada wa uridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum an lan naj'al lakum maw'ida. ووضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Jadi setelah Allah membicarakan tentang kehidupan dunia dengan segala perumpamaan, maka pada ayat berikutnya Allah memberikan penandasan bahwa ada masa di mana kehidupan ini akan berakhir dan segala sesuatu yang di dunia ini harus dipertanggungjawabkan ya bagi manusia. Jadi karena manusia ini ada mandataris, maka mandataris itu berisiko dengan pertanggungjawaban. Setiap mandat itu kan penugasan, itu pasti berakhir atau pasti akan ada akhir dari pertanggungjawaban tadi ini. Nah, itu pada ayat yang ke-41 sampai ke-49. Yang pertama ditandai dengan tasirul jibali wal khashr ya. Bahwa kehidupan ini yang semula orang menganggap gunung itu begitu kokoh, begitu tegar di tempatnya, maka Allah menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa untuk melakukan hal-hal yang di luar dugaan. Tiba-tiba bumi itu kemudian gunung-gunung itu tiba-tiba berjalan. Dia tercabut dari tempat dia berada, lalu kemudian dia terbang. Gunung ya terbang gitu ya. Padahal gunung itu kita anggap jenis makhluk yang oleh Allah diciptakan dalam keadaan yang begitu kuat, begitu kokoh, begitu berat itu. Tapi ketika Allah menghendaki bisa tasirul jibal.
Wal hasyr, pada saat itu lalu seluruhnya kemudian dikumpulkan oleh Gusti Allah itu. Ada saat di mana Allah yaumul hasyr. Hasyr itu artinya mengumpulkan terhadap seluruh makhluk yang ada ini. Wa tasyirul jibal wal hasyr. Wa hasyarnahum falam ghadir minhum ahada. Ghadir itu artinya tidak ada yang terselip sedikit pun pada saat nanti hari kiamat itu yaumal hasyr. Sehingga pemahaman tentang kehidupan yang kemarin digambarkan lalu berakhir dengan kematian, dengan selesainya dunia ini, itu menggambarkan tentang adanya kekuasaan Allah yang tidak terbatas, Intinya bahwa setiap mandat itu ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban itu bahasa Arabnya mas'uliyah. Ada pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawaban itu oleh Allah didesain sedemikian rupa, ada namanya suhuf nanti, ada catatan amal, ada mizan. Itu adalah proses untuk pembuktian sebelum Allah memutuskan orang itu apakah fil jannah atau finnar, sa'idun am syakiyun. Ya, di surga, di neraka, atau bahagia atau tidak. Itu ada yang namanya amal tadi, proses itu.